Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum, maaf lahir batin ya. Maaf Ya, lahir batin. Safira, kamu pertama masuk, silakan Safira. Jadi saya mau eh, mengangkat yang skripsi kemarin, Pak. Ya, itu udah ujian itu ya? Proposal Belum, Pak. belum? Jadi kemarin Oh, kata Bapak nunggu ini. Saya kemarin ngirim revisinya ke Bapak yang emailnya, tapi kata Bapak nanti ikut bimbingan lagi dulu aja. Sekali lagi. oh Jadi gitu saya ya? sih Oh, belum daftar Safira belum? belum, Pak, karena saya Oh, nunggu kemarin kurangnya apa? kenapa, Kemarin Pak? kurangnya apa? Kurangnya apa Kurangnya di kemarin? bagian daftar pustaka sama hipotesis. Oh, coba di gedein lagi Safira, di gedein lagi, di zoom lagi. Sebentar, Pak. Itu tampilannya ya ini di banyak ini dari banyak. Ya. Sudah, Pak, ini. Udah, Jadi udah. sama ini kemarin bagian persamaan penelitiannya kurang ada I sama T-nya, tapi saya udah Oh masukin di itu ya, sini. ya. Terus apa lagi? Terus hipotesisnya saya sudah menambahkan, Nah, sebentar Pak, yang ini berpengaruh negatif. Hasilnya berpengaruh yang itu ya, negatif. yang Begini Pak. oh iya, oke. Jadi Terus apa setiap lagi? dikasih tahu berpengaruh negatifnya. Pusakanya ada pusaka ini. Eh, ini Pak, sisanya daftar pustakanya. Nih, ini Pak. Sudah saya lengkapkan untuk daftar pustakanya, Pak. Oke. Itu di kanannya sama sama lurus ya kanannya. Oh, iya, Pak. Disejajarkan ya, Pak. Iya saya jalan. Begini ya, Pak. Iya. Ini sudah ya, Pak. Udah. Ya. Sama sudah dilengkapkan Lu punya saya mana? Punya penggunaan. saya Mbak. Mbak, punya saya mana? Apanya, Pak? Yang referensi saya mana? Artikel saya. Referensi Bapak ini, Pak. Ini, Pak. Ini Sparta dan Purnama AG. Yang pengaruh tata kelola perusahaan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Oh, ini. Oh, iya. Purnama AG. Iya. Nih, Purnama AG, mau ada purnama enggak? Benar enggak? Nama benar. mahasiswanya? Benar ya? Iya. Oke. Terus udah kamu daftar sidang ya, saya daftar sempro aja, kirim hari ini aja. Baik, Pak. Pak, tapi saya Ya. ingin menanyakan dulu, Pak, bagian bab 3-nya sedikit. Jadi Iya, bab silakan. 3 saya rada beda sama yang lain. Kalau saya menggunakan regresi logistik, Pak. Oh iya. Iya, karena Oh, ini di dependennya apa? Dependennya apa kamu dependennya? sebenarnya kecurangan laporan keuangan, Pak. Oh 1-0 ya? Pakai dummy. Oh, iya. Iya, Dami ya, ya. Benar. eh, Iya, karena variabel dependennya kan dikotomi ya, jadi dua kategori. Yang pertama iya. kategori fraud sama kategori non fraud. Jadi Iya benar. di sini saya masukin ada uji kelayakan model yang goodness of fit test, terus Iya. ada overall model fit, sama ada Cox and Snell square Nagelkerk R Iya. square, sama Hmm. classification table-nya, sama teknik Iya. pengujian hipotesisnya yang uji T itu, Pak. Iya. Iya. Tapi kalau teknik pengujian satu aja kan ya, Pak?
Satu aja. T-nya T kecil ya, jangan T besar. T kecil ya. Begini Pak, kira-kira. Ya. Oke, apalagi mau tanya Ya, sekira. Pak. Itu aja cukup kan ya Pak? Ya udah. Ya. Iya. Kalau 361 kalau nggak ada duanya itu aja. Langsung Dia aja. jangan kasih nomor. Uji partial UTT aja tuh judulnya yang kasih Jadi nomor. ininya dihapus Bukan aja. bukan itu 36 itu benar itu. Yang Ah. 361 hilang kan aja. Nanti uji partial GTA langsung. Oh langsung gini. Ya Gini. bisa pakai nomor. Itu cuma satu. Nah, udah. Oh iya Pak. Ya. Iya. Gini ya Pak. Ya, apa lagi? Jangan pakai satu, jangan pakai nomor satu, nggak ada pakai Langsung nomor. ya. Ah, udah. Gini aja ya. Ya, kan nggak ada nomor dua nggak ada. Iya. Kalau iya itu doang yang saya tadi bingungin Pak. Bagian itu. Iya. Iya. Kalau dari saya sekian itu aja Pak. Oke. Ya, makasih banyak ya Pak. Ya, sama. Saya izin live boleh Pak? Oke, silakan Safira. Terima kasih ya Safira ya. Terima kasih kembali Pak. Ya, sama. Udah sehat kamu kan, Safira? Oke, berikut siapa lagi berikutnya? Yang udah masuk siapa? Yang kedua masuk tadi Pak. siapa itu? Siapa? Izin sharekan ya Pak. Kami dari yang Semak Pak, seminar akuntansi. Oke, silakan. Itu udah dimasukin gitu ya, masukin ke seminar nasional IBS, udah masuk? Sudah Pak, kita udah ngirim abstraknya. Udah gini abstraknya udah? Sudah Udah. Pak, Nama saya masukin nama saya. dimasukkan Pak. Iya. Udah, bab 3 terus. Iya, jadi kita waktu itu buat Bab abstrak 3 sama udah, pokoknya udah. Periksa udah. Yang bab 3 udah. Bab 3 bab udah 2-nya udah diperiksa Pak. Perbaikannya apa? Untuk kemarin lanjut untuk bab 3 Pak, sama olah data. Bab 3-nya udah saya periksa belum? Belum Pak. Belum Pak, ini baru. Ini baru ini. Ya, terus. Ya, jadi yang pertama ini ada objek penelitian. Ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh pada CSR dan kinerja keuangan. Di sini ada variabel moderasinya itu good corporate governance. Nah, sampel ini tuh sampel pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan menggunakan sampel ini karena masih banyak perusahaan-perusahaan masih banyak yang belum banyak menggunakan penelitian ini. Lalu perusahaan pertambangan juga menjadi salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Juga banyak perusahaan pertambangan di Indonesia yang belum memenuhi kinerja lingkungan yang baik. Next one. Bawah lagi desain penelitian. Selanjutnya ada desain penelitian. Ini menggunakan studi empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitiannya adalah data sekunder. Data-data yang digunakan diperoleh dari hasil pengamatan laporan keuangan tahunan pada perusahaan pertambangan tersebut. Ini diakses melalui website Indonesia Stock Exchange pada tahun 2021 yang merupakan situs resmi yang bersangkutan dengan tujuan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan purpose sampling, sehingga sampel yang dalam penelitian ini sebanyak 47 perusahaan. Pengukuran kinerjanya menggunakan proper, Pak. Selanjutnya ada tabel variabel penelitian pada kinerja lingkungan, pakai indikatornya peringkat kerja proper. Selanjutnya variabel dependennya ada CSR. Di sini diukur menggunakan CSR disclosure, di mana yang X-nya itu 1 jika I-nya diungkapkan dan 0 jika item I-nya tidak diungkapkan.
Next. Selanjutnya ada kinerja keuangan diukurnya dengan menggunakan ROA. Di sini laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Terus variabel moderasinya ada GCG. Di sini menggunakan kepemilikan manajerial, persen kepemilikan saham dibagi dengan jumlah saham beredar. Di sini tadi ada penjelasan dari tabelnya yang tadi, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebasnya itu kinerja lingkungan. Program yang merupakan salah satu yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup KLH untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelola Itu lingkungan. dependennya apa, Mbak? Halo, dependennya apa? Kerja keuangan nih. Dependennya apa? Dependennya perlu bahasa tadi. Dependennya. Dependennya apa? Ini Pak, dependennya itu Oke. CSR dan kinerja keuangan. Kalau saya tanya kalau saya tanya dependen itu nggak usah balik-balik, kamu bisa jawab. Misalnya saya tanya dependennya apa, jangan dibalik-balik gitu. Soalnya kamu nggak ngerti, ya. Spontan jawab ya. Spontan jawab dependennya apa. Itu maksudnya CSR bilang gitu ya. Iya Pak. Ngerti nggak? Jangan dibalik-balik ke atas. Kamu sudah nggak ngerti itu ya. Ya, terus lagi. Iya, selanjutnya ada variabel dependennya, Pak. Di sini ada di mana variabel yang keadaannya sangat dipengaruhi dan tergantung dari keadaan variabel lainnya. Untuk penelitian ini, variabel dependennya ada corporate social responsibility disclosure dan kinerja keuangan. Untuk corporate social responsibility disclosure ini menggunakan rumus CSRDI, di mana keterangannya CSRDI itu Corporate Social Responsibility Disclosure perusahaan J, terus NJ-nya itu jumlah item untuk perusahaan, dan XI-nya yaitu 1 jika item 1 diungkapkan dan 0 jika item 1 tidak diungkapkan. Sedangkan untuk kinerja keuangan diukur dengan menggunakan ROA, di mana pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan ROA ini digunakan oleh Maharani dan Suwarno pada tahun 2018 NG et al. 2020 dengan rumus yaitu ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Lalu di sini ada variabel moderasinya, yaitu good corporate governance yang diukur dengan kepemilikan manajerial dengan rumus kepemilikan manajerial sama dengan persen kepemilikan saham dibagi dengan jumlah saham beredar. Lalu di sini ada teknik pengolahan dan analisis data, yaitu statistik deskriptif, yang mana menurut Ghazali 2018, statistik deskriptif memberikan gambaran dan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan sweetness, di mana nilai maksimum adalah nilai terbesar dari sejumlah data yang dianalisis pada suatu periode tertentu. Lalu nilai rata atau mean adalah nilai rata-rata dari sejumlah data yang dianalisis pada suatu periode tertentu. Dan standar deviasi adalah suatu nilai yang menunjukkan variasi data yang dianalisis pada suatu periode tertentu. Dan statistik deskriptif ini berguna sebagai alat untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan sampel yang ada tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.
Jadi udah Pak, yang buat bab 3. Lalu kita lagi olah data Pak, buat perusahaan yang memenuhi proper. Mohon maaf Pak, masih di mute. Lanjutkan aja ya, lanjutkan aja. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Pak. Sama-sama. Nanti kalau selesai kirim saya ke email ya. Baik Pak. Ya, oke, silakan berikutnya siapa lagi? Izin live ya Pak. Oke, silakan, Mbak. Terima Azra, kasih silakan Pak. Azra. Sebelumnya mohon maaf Sama-sama. lahir dan batin Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi saya kemarin dapat ini Di Zoom lagi, bahan. Di Zoom lagi, Mas. Oh iya, sorry, Pak. Oh, Pak. Zoom lagi, Zoom. Terus. Udah. Oke, Pak. Oke, jadi kemarin Lagi kapan saya periksa? Apa yang saya periksa terakhir apa? apa maaf? Lagi berapa terakhir periksa? Saya udah selesai sih Pak, sampai bab akhir. Ini mau konfirmasi aja takut. Udah selesai sampai bab. Saya terakhir apa konsultasi bab berapa terakhir? Bab 3, Pak. Bab 3 yang rekursi apa aja? Kemarin bab 3 saya. Rekursi apa? Kemarin bab 3 revisi cuman model regresi linearnya. Gimana tunjukin yang mana? Tunjukin yang mana itu? Ya, Pak. Kemarin di regresi. Maaf, Pak. Di mana regresi? Nah, ini saya menggunakan di regresi linear berganda, Pak. Untuk modelnya ini yang pertama, ini tanpa adanya COVID ya, Pak. Regresi pertama itu apa? Itu jelaskan apa itu? Regresi pertama untuk apa? Penjelasan nggak ada tuh. Pak. Dijelaskan dulu regresi pertama itu apa, baru masuk ke persamaannya. Jadi model regresi pertama itu digunakan untuk menguji hipotesis. Ya, satu, H1, H2, H3. Oh itu ya. Nah, dia tanpa melibatkan H4. Regresi kedua. Kedua, saya menambahkan dengan memasukkan H4 itu pandemi COVID. Dan saya menggunakan pandemi COVID itu dengan dummy. Ya, itu yang ini, Pak. Ya. Terus saya lanjutnya ke ujian hipotesis, kemarin belum sempat. Jadi saya nggak memakai uji F, Pak. Karena hanya menguji per variabel independen secara parsial saja ya, terhadap variabel dependen. Sebentar. Untuk penguji hipotesis variabel itu tidak menggunakan uji F, karena biasanya hanya menguji variabel. Itu kalau ada uji signifikan F, kalau itu jangan dijelaskan. Oh, kalau berarti ini nggak perlu ya, Pak? Jangan pakai, nggak perlu, ngapain? Berarti saya apa saja ya, Pak? Iya, aja. Gitu aja. Berarti itu ini cuma satu ya, udah. Itu aja. Oke, berarti ini saya menggunakan uji. Dia bilang nih, ini sejajar lah dengan 36 uji itu sejajar ke kiri. Kamu ada lagi? Oh iya. Ada. Dari kiri lagi tuh. Ada. Terus ini untuk menguji hipotesis pada tidak menggunakan uji F, hanya uji T bilang itu. Hanya uji T. Oh, iya. Hanya Bisa pakai tapi. Oh, ini Mas ya. Nggak apa-apa. Ya udah. Udah apa lagi tuh? Ini udah sampai sini, Pak. Udah, Pak. Sampai juga daftar petaka kemarin belum. Daftar petaka. Daftar petaka kemarin saya belum ke Bapak. Belum bikin. Itu pelan-pelan. Ya, Pak. Terus ke bawah. Terus.
Itu Aviana itu jurnalnya apa tuh? Nah, ini kan saya ngambil dari yang jurnal di IBS ya Pak, yang di Belo repository. enggak bukan. Jadi mana tadi itu? Jangan digoyang. Jangan, kalau nggak suruh goyang, yang goyang. Aviana itu apa tuh? Yang ini kan Pak? Hah? Yang ini Pak, jurnal yang dari Buku. jurnal dari ini yang dari yang IBS, dari Perpus. Bukan ini jurnal tuh buku ini. Jurnal tuh Pak. buku. Hah? Jurnal. Jurnal sama jurnalnya apa? Nah itu kalau dari kampus IBS itu apa ya Pak? Nggak ada soalnya pas saya input di ini ya di. Kalau IBS itu jurnal IBS itu kalau nggak ada nama jurnal berarti jangan dikutip. Aduh, belum dipublikasikan artinya. Jangan dikutip. Oh, oke. Berarti yang nggak ada ini Aku saya. hapus saja, yang dikutip dihapus yang kutipan itu. Ganti Ya. sama jurnal lain. Oke siapa? Belo ini apa nih? Belo jurnal itu apa nih? Si Belo Jurnal Pak dia. jurnal. Itu patung edisi yang dikurung basis Mana, itu basis itu risk management banking jangan dikurung edisi keempatnya itu di koma aja koma. Oh oke Pak siap. Itu koma itu di koma lagi itu. Titik koma. Habis titik koma. Oh di koma. Pak itu ada di italik. Edisi 4 itu di italik. Iya Pak. Koma kok bilangkan lagi Pak. Iya, maaf Pak. Komanya Salah. bilang di italik aja italik. Tahu nggak italik? Italik itu nggak dimiringkan. Italik itu miring Iya artinya. Pak, iya Pak. Gimana sih? Sampai ED Pak. Kotanya apa kotanya? Kotanya. Nama kotanya apa kotanya? Basis. Kota dulu, kotanya, nama kotanya apa? Nama negara, kota. Bentar, John Business itu di mana ya? Nama kota tuh, nama kotanya. Ini nama kota ya Pak. Mantap. Maaf. Kok dia itu lagi mana tadi itu? Aduh. Tadi mana tuh? Pak. Nama kotanya, nama kota. Iya. Titik 2. Itu loh. Kota titik 2. Baru John, baru penerbit. Oke, Baca siap. buku panduan itu, baca buku panduannya. Iya, Pak. Ceng ini apa? Ceng. Kamu merahin tuh kota tuh, dimarahin. Ini Ceng ini apa nih? Ceng. Ya, jurnal, Pak. Nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya. Nama jurnal, masa itu nama jurnal itu? Masa Revista Argentina de Clinica Psicológica? Masa itu nama jurnal? Itu nama jurnal itu. Coba lihat jurnal deh. Coba buka jurnalnya Ceng itu. Oke, siap. Buka Ceng. Stop share dulu sebentar, Pak. Ya, cek. Ya. Bapak Suwarta, ini jurnal yang Ceng tadi. Mana belum muncul. Ini. Regista. Oh iya. Udah itu lagi.
Oke, Lagi. balik ke Tadi. oke Pak, ini yang lanjut tadi. Di mana tuh? Tadi Ceng ini. udah diceng. Terus ke batu Daniel terus. Daniel apa nih? Ketua jika ungkap kondisi. Ini Daniel apa nih? Artikel itu apa nih? Yang mana Pak? Daniel itu Daniel. tulisannya Dia artikel apa itu? artikel Pak dia. Artikel? Ngambil dari website. Artikel di mana? Dari Websitenya website. siapa? Apa Pak? Websitenya apa? Nih, Polisi CNBC. ini. CNBC ini. Ya. Di websitenya dia ada penulis dari websitenya. Makanya saya ngambil dari nama penulis websitenya. Berarti judul itu jangan miringkan CNBC Indonesia aja. Oh, oke, siap. Oke. Ini kan CNBC Indonesia. Nah, itu apa ini? Terus Gernadi, terus kembali lagi. Itu Gernadi itu apa tuh? Gernadi. Ini yang sama kayak tadi pengen dari IBS. Kayaknya ini harus diganti. Dihapus. Oh. Mau dipublish artinya itu. Gujarati. Nama kotanya apa, Mas? Itu T-nya jangan dikurung dong. Yang iya. tadi itu. Tadi. Koma itu ditalik tuh. Koma lagi buka kurung kalau kurung dapus, tutup kurung dapus. Koma. Titik koma. Titik dulu Balik. koma. Ya. Nama kota apa kotanya? Kota. Nama kota titik 2. Nama kota titik 2. Risa mana? Risa apa nih? Risa apa jurnal? Nah, Pak. Itu terus ke bawah terus. Hati. Pelan-pelan mana tadi? Tadi mana Hidayati? Ini Pak, udah Hidayati. Gramedia nama kota mana kata IB itu, kata Bangkir Indonesia. Oh. Edisi yang dikurung, Nama kotanya nama sebenarnya. Edisi yang dikurung. Koma. Titik koma. Sorry Pak. Nama kota. Nama kota. Kota 2. Kota 2. Ismanto. Ismanto itu apa tuh? Ismanto itu apa? Ismanto itu apa? Ini jurnal Pak. Mantap. Oh jurnal. Mana jurnal tuh? Nggak ada jurnalnya. Edisi itu edisi pertama mana tuh? Ada nama orang depan. Kutipan buku. Kayaknya ada ini. Nama orang depan ada, belakang juga ada. Di mana benar tuh? Ya, Ismanto depan lagi, belakang lagi nama orang Teh Yulianti. Mana benar tuh? Edisi buku tuh jurnal nih. Ini buku. Ya, buku dari apa? Saya ngambil dari kutipan buku. Ismanto. Oh ya benar. Kutipan buku Pak ini. Dari buku. Itu ada nama Teh Yulianti di belakang tuh gimana sih? Yang benar mana tuh? Lagi edisi pertama. Gimana sih? Ikut ini. Sama. Edisi berapa? Koma. Edisi berapa? Edisi pertama.
Tulis dong edisi pertama. Nanti dikalikan tuh. Ya, Pak. Nama kotanya apa? Nama kota. Kedua. Dan Jani juga, Jani itu. Di bawah Jani, buku itu apa nih? Judul aja, nama edisinya, nama kotanya, penerbitnya belum ada tuh. Si Jani di bawah itu. Jani. Itu buku itu. Edisi berapa, nama kota, penerbit, belum ada. Oh, berarti tambah edisi. Nama edisi, nama kota, dan nama penerbit. Nah, Rikus. Nama penerbit. Kashmir juga tuh. Kashmir. Nama kota. Itu Kashmir itu kan sama itu Ya, Pak. edisi satu, edisi Kashmir itu kan satu edisi satu di 12. Mana benar nih? Enggak, Pak. Jadi Pakai edisi terakhir ini pakai apa, Pak? Pakai satu aja. kenapa dua? Kenapa dua itu? 1/14 kan edisi terakhir. Edisi pertama 14 bisa ya sih. Salah kamu edisi pertama 14 tuh, Oh, Kashmir itu edisi pertama bukan 14 tuh. salah ya? Kamu asal aja. Waktu cek kuliah juga udah ada buku, udah kuliah 1985 udah ada bukunya itu. Oh iya, Pak. Oke. Kalau kamu lagi, kamu apa di Ibu Dinok sih kamu hapus tuh tahunnya 2019. Oh iya. Yang di ini ya, yang di kutipannya ya. Saya ganti dengan yang 19. Ini Scarlett ini juga, Scarlett ini apa nih? Scarlett. Jurnal, Pak deh. Jurnalnya apa? Nama jurnalnya apa? Jurnalnya benar, Pak. Saya buka coba jurnalnya. Oh, jurnalnya. Bentar, saya stop share dulu sebentar. Edisi kapan? Halaman belum ada tuh halamannya. Ya, Khalid. Khalid. Baik, Pak, ini untuk jurnal yang Khalid. Apa nama jurnalnya? Ini, Pak, Global Journal of Management. Tulis dong, tulis itu. Ini judul panjang nih. Judul panjang, benar nggak judulnya? Tulis tadi benar nggak judul tulis judul ini? Oh, saya belum, Pak. Baru sampai ini doang. Pertama. Judul panjang lagi.
Ini saya tulis jurnalnya ya, Pak. Global jurnal. Bapak Sparta, ini yang valid udah saya tambahkan nama jurnalnya. Yang ini, Pak. Mohon maaf, masih di mute. Udah berikutnya Kusuma, apa Kusuma? Cuma Oke. dia ini dari Detik, Pak, saya ngambil dari website Detik. Judul itu yang di Itali Detik Penan. Oke, siap. Oke. Udah, Pak. Kamu perbaiki ya. Udah tahu caranya tuh. Udah, Kamu Pak. tahu caranya kan? Udah, Pak. Jadi semua satu cek lagi. Kau udah tahu caranya tuh. Udah ya? Sudah, Pak. Habis itu dokter sidang ya. Dokter Semko Oke. ya. Berarti Jumat depan ya, Pak, bimbingan selanjutnya. Perbaiki berikutnya mau sekresi kamu perbaikin itu. Oke. Cek lagi itu ya. Sama ini, Pak. Saya mau nanya yang ini untuk grand teori, Pak. Kenapa? Saya makai maaf. Jadi saya pakai teori sinyal sama Riggs teori ya, Pak, untuk teorinya. Kira-kira kalau dari ini bisa diaplikasiin nggak ya, Pak? Iya. Teori sinyal Apa? sama. Saya menggunakan grand teori kan menggunakan teori sinyal sama Riggs teori, Pak. Ada dua grand teori saya. Yang jelas kamu grand teori itu bisa nggak menjelaskan hubungan independen sama dependen. Gimana menjelaskannya? Itu penting. Utamakan linia masing-masing itu. Di linia sinyal teori, tambahkan di terakhir linia menjelaskan bagaimana teori sinyal itu menjelaskan hubungan independen sama dependen kamu ya. Jelaskan tuh linia. Risk teori juga sama, teori risiko itu bagaimana dia bisa jelaskan hubungan
Independen kamu semua dependen. Di lini terakhir tuh jelaskan istilah logika tulis seperti apa. Logika tulis yang menggunakan grand theory itu, ngerti nggak? Oke, Pak. Nah, ya, itu aja Berarti tambah ntar ya. kita tambahin bagaimana cara menerangkan dari gitu ya, Ya. dari Nah, independen. apa lagi ditanyain? Udah, Pak, itu aja. Ya, cepat sampulnya. Jangan lama-lama, udah bulan Mei ini ya. Saya juga niatnya Bulan Mei, Jumat. Juni udah olah data, akhir Juni udah ujian, ya. Oke, siap Bapak. Ya, yang lama tuh. Oke, saya izin stop saya, Pak. Ya. Apa lagi mau tanyain, Mas? Itu aja. Untuk grand teori sama yang tadi daftar pustaka itu nanti saya bisa Ya, ya udah. lanjutin sendiri. Selesaikan ya udah. Oke. Cepat Ya. ya, jangan lama-lama nih ya. Pak, minggu depan nih saya daftar sempro, Pak. Data sampel aja ya. Oke, siap Pak. Ya, nanti Juni olah data, akhir Juni ujian akhir ya. Oke, aman Pak, aman. Jangan lama ya. Oke. Apa lagi? Kalau nggak ada, saya tutup webinar ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat semua ya, salam sehat semua. Terima kasih Bapak Sparta. Ya, sama-sama. Kalau si Imam disebut Imam di Imam liburin boleh tetap sekolah.